Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi anak-anak SMP Negeri 26 Depok yang kami banggakan, yang saya cintai. Hari ini saya akan membawakan sebuah momen atau amanah bertepatan dengan momen Hari Ayah Nasional. Tahu Hari Ayah Nasional kapan? Yaitu tanggal 12 November. Diperingati setiap tanggal 12 November dimulai baru tahun 2019. Beda dengan Hari Ibu yang sudah lama kita tahu, sudah sangat lama kita peringati. Hari Ayah ini menjadi yang sangat spesial, istimewa ya, khususnya buat ayah. Saya pribadi juga sebagai ayah merasa senang dengan adanya momen peringatan Hari Ayah Nasional. Karena dengan itu saya berharap dapat mendapatkan banyak tanggapan atau kata-kata atau rasa apa sih yang pernah dilakukan saya terhadap anak-anak, ini ucapan-ucapan dari anak-anak saya atau mungkin dari kalian semua dalam sebenarnya momen yang spesial ya. Jadi kita saling tahu apa kelebihan dan kekurangan dari sikap ayah atau perasaan kita terhadap ayah kita sendiri. Ada makna dalam memperingati Hari Ayah, hari yang berbeda dengan Hari Ibu, karena tidak semua ayah atau karena tidak semua keluarga atau anak-anaknya mempunyai ayah yang selalu ada di rumahnya, yang selalu ada menemani tiap pulang kerja ke rumah, bertemu dengan kita sebagai anak, bertemu dengan setiap harinya ada. Jadi tidak semua dapat merasakan. Jadi ada ayah atau seorang bapak yang kerjanya harus di luar rumah selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Itulah momen yang saya anggap spesial, karena dengan momen itu sejenak ayah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anaknya, walau berbeda tempat dan berbeda, mungkin yang dimaksud saya adalah ayah itu tidak serumah lagi, sudah berpisah. Nah seperti itu. Jadi ada momen-momen yang sangat mengharukan mungkin. Baik, ayah adalah sosok laki-laki dalam suatu keluarga yang bertanggung jawab melindungi keluarga, memberikan perlindungan secara menyeluruh ya, artinya secara moral, kelakuan anak-anaknya, mencari rezeki. Nah itu adalah kewajiban seorang ayah, memberikan nasihat, mengayomi, mendidik. Yang terakhir adalah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, baik dengan cara mencontoh, dengan cara nasihat dan sebagainya. Kesempatan Hari Ayah ini adalah yang sangat istimewa. Sekali lagi saya sebut kata istimewa. Dan ada momen-momen yang sebenarnya kita harus punya etika ya. Etika artinya tidak semua yang sudah saya sebutkan dalam mengucapkan, misalnya di media sosial, di status atau diungkapkan di khalayak umum. Ada sebagian dari kita yang justru bukannya merasa bahagia, malah merasa tidak bahagia, merasa sedih, merasa hancur pilu dan sebagainya, karena terkenang dengan ayahnya yang sudah tidak ada. Begitu juga sebaliknya dengan ayahnya yang mungkin pas saat hari ayah itu dia tahu, tapi dia sedang nunggu anaknya nih lagi sakit keras, sakit yang sudah sangat-sangat kritis. Betapa sedihnya nih perasaannya seperti itu, atau mungkin ayahnya sudah tiada dan sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu pun harus kita punya etika, jangan terlalu memberikan kata-kata yang seperti menyakitkan. Nah itulah bedanya dengan Hari Ibu. Saya sekali lagi katakan istimewa. Perasaan ayah sangat sedih ketika anak-anaknya
sudah tidak lagi peduli dengan nasihatnya. Ketika ayahnya jauh dan anak-anaknya tidak ada yang membimbingnya, itulah perasaan yang sangat beratnya. Artinya tanggung jawabnya dengan kondisinya sangat kontradiktif. Tanggung jawabnya dia harus mendidik dan menemani atau mengayomi, tetapi kondisinya dia harus jauh. Itulah perasaan yang sangat menyedihkan bagi anak yang sebenarnya normal ya, tapi tidak bisa dipungkiri hal-hal kayak itu banyak terjadi. Oke, tahukah kalian yang membuat ayah itu ringan dalam bekerja atau bersemangat bekerja sebenarnya adalah dari diri kalian sendiri sebagai anak-anaknya. Kalian tanpa sadari, kalian berbuat baik, bersikap santun, berkata lemah lembut, itu adalah hal yang tidak kalian sadari adalah penyemangat bagi orang tua kalian. Karena orang tua merasa nyaman ketika bekerja. Mungkin kerjanya dia harus menggunakan emosi, mungkin ayah bekerjanya menggunakan tenaga kasar, mungkin ayah bekerjanya menggunakan cara-cara yang kalian tidak pahami ya. Tapi ketika ayah atau orang tua kalian melihat kalian memperlihatkan kebaikan, budi pekerti yang baik, tidak melawan, bahkan kalian bisa bilang, "Papa, aku pintar hari ini, papa aku dibilang bagus hari ini oleh gurunya," dan sebagainya. Itu adalah hal yang sebenarnya sejatinya adalah penyemangat ya. Kadang hasil dari jerih payah orang tua hanya sekedar untuk hari besok, hari ini, itu juga tidak jadi masalah karena melihat anak-anaknya dapat hidup bahagia, menyenangkan, solehah, artinya berbuat baik pada orang tua dan rajin ibadahnya sesuai agamanya. Itulah yang sejatinya ayah harapkan sebagai penyemangat. Ayah juga tidak akan memperlihatkan betapa susahnya dia mencari kerja, dan dia tidak akan ngomong. Kalaupun dia berbicara mungkin pada saat emosi ya. Ayah sudah banting tulang, ayah sudah melakukan hal ini, hal itu, kamu kenapa harus begini, harus begitu. Nah, itu hal-hal yang harus kalian hindari. Jangan sampai ayah berkata gitu. Kalau sudah berkata begitu berarti ayah sudah merasa sudah tidak bisa menahannya. Oke, saya punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya nanti dijawab aja dalam hati atau kamu ungkapkan dalam implementasi dalam pola hidup kalian. Jawabannya adalah itu. Pertanyaannya adalah, andai ayah kalian tidak cukup ilmu, artinya kan sekarang kamu SMP, bisa jadi ayah kamu tidak tamat SMP, ayah kamu tidak sekolah sama sekali. Intinya gini, ayah tidak punya cukup ilmu pengetahuan, hanya sibuk mencari kerja, hanya sibuk mencari penghasilan. Penghasilan itu dari usaha, gaji itu dari kerja. Jadi berbeda mungkin ayah yang bekerja bukan dari pekerjaan tetap, banyak. Nah, pertanyaan adalah apa sikap kamu sih ketika ayah kamu kondisinya dengan ilmu terbatas, harus mencari penghasilan, memberikan contoh yang baik, dan kamu tidak menyadari apa sikap kamu. Itulah yang kamu harus berikan dalam bentuk jawaban kehidupan kamu sehari-hari. Semoga jawaban itu menyadari kalian kelak juga menjadi orang tua dari anak-anak kalian yang sejatinya juga perlu doa. Oke. Ayah ibu kalian perlu doa dari kalian, nggak perlu apa-apa, karena hanya doa anak yang bisa menolong mereka. Baik, saya tutup amanah ini dengan membacakan kisah Luqman. Kalau yang beragama Islam, kalau pernah tahu surat Luqman adalah seorang laki-laki yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratnya Luqman. Dia bukan nabi, bukan rasul, hanya laki-laki biasa yang punya banyak nasihat pada anaknya. Oke, saya bacakan. Ini adalah nasihat yang terekam atau tercatat dalam Al-Quran. Wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, perbuatan kecil, dan berada dalam batu antara langit dan bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Nah,
Sungguh Allah Maha Teliti. Itu dalam surat Al-Luqman ayat 16. Jadi tolong dicamkan baik-baik. Itu adalah nasihat seorang ayah yang mendunia dan mengakhirat mungkin ya. Nasihat ayah kepada anaknya ini mungkin berhubungan dengan kejujurannya, ataupun perbuatan kalian sekecil apapun Allah akan membalas. Jadi betapa seorang ayah mengingatkan anaknya, landasannya adalah Tuhannya. Jadi betapa kalian itu adalah benar-benar anak yang dijadikan titipan dari Tuhan kepada ayah kamu, dan ayah kamu wajib memberikan kebaikan dengan landasan kebaikan dari Tuhannya. Baik, hari ini cukup saya memberikan sedikit amanah yang berhubungan dengan Hari Ayah Nasional. Semoga bermanfaat, semoga kalian hidup dengan penuh kebaikan, khususnya untuk orang tua kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.